Saya sudah share screen, mungkin sudah terlihat dengan PowerPoint yang sudah saya tampilkan, Bu Titi. Sudah jelas. Ya, jelas ya, alhamdulillah. Ya, kita akan coba aplikasikan urutan step by step penerapan HACCP ini dari urutan pertama ini, dari pembentukan tim 2, 3 seterusnya sampai 12. Saya sudah siapkan template-nya. Template-nya sebenarnya ada di dalam panduan teknis ini, Bu. Saya share juga ini. Sudah terlihat, Bu, yang baik. Ini adalah panduan teknis standar mutu yang kita dapatkan dari Kementan. Ini versi Word-nya, sengaja saya buat Word-nya. Kalau versi PDF-nya ini, sebentar, PDF-nya, ini. Saya kalau PDF kan nggak bisa diutak-atik ya. Iya. Saya kasih versi Word, nanti kita akan coba utak-atik Word-nya untuk bisa diisi dan diisi sesuai dengan desain HACCP yang Ibu miliki. Kan memang ini panduan. Ibu pernah baca yang ini, panduan teknis penerapan jaminan mutu produk tanaman pangan? Belum ya. Nah, ini adalah panduan resmi dari Direktorat ya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Dirjen Tanaman Pangan Kementan 2011. Ini yang terbaru. Dan dari panduan ini kita nanti akan dapatkan detail sekali, termasuk template-nya yang ingin kita jadikan rujukan dalam pembentuk men-setup HACCP di dalam dari penggilingan ataupun pengemasan beras, Ibu. Jadi nanti kita merujuk dari sini. Ini sudah disiapkan oleh Dirjen Tanaman Pangan supaya kita mudah dalam mengimplementasikan HACCP sampai sangat teknis sekali ya. Nanti Ibu bisa lihat di halaman yang akhir ini. Nah, ini adalah template-template yang berkaitan dengan desain HACCP. Ibu tinggal copy paste aja ya. Jadi ini ada semua. Nah, kita akan buka file ini nanti di versi Word-nya. Ini PDF nggak usah diutak-atik. Iya. Nah, kita akan masuk ke Word yang sudah saya siapkan di sini. Dan ini sudah saya ambil yang khusus untuk HACCP-nya saja. Kalau yang panduan teknis tadi ada teorinya panjang. Ini nanti kita akan buka dari ini. Sebentar, yang sudah saya siapkan. Nah, ini SMK atau Sistem Manajemen Keamanan Pangan, Penggilingan dan Pengemasan Beras. Ini saya udah ambilkan dari panduan tadi, Bu. Cuman ini HACCP-nya saja. Jadi kalau Ibu nanti pengen detailnya bisa lihat di panduan yang umum. Yang ini spesial case-nya untuk khusus HACCP. Nah, jadi nanti kita mulai dari sini. Baik ya, kita akan mulai dari sini. Kemudian nanti kalau kita ingin dapat standar, kita masuk ke sini, ke panduan SNI ya, oke. Jadi nanti kalau kita ingin tahu standar, kita akan merujuk ke sini, Bu, SNI beras. Jadi SNI 6128, tadi saya salah nyebut ya, 6128 2015 tentang beras. Dan ini yang terbaru, paling update. Ini kalau Ibu tadi udah saya share sih ke Pak Rizky, nanti Ibu bisa lihat dari materi yang sudah saya sampaikan tadi saya WA ya, mungkin bisa di ya. Jadi ini nanti pasti Ibu udah baca ini ya, SNI yang udah pernah. Oh, sudah ya, alhamdulillah. Ya, jadi kalau Ibu udah pernah baca, berarti udah memahami kandungan isi konten dari ini standar SNI dari beras ya. Baik. Oke, nanti saya akan coba gali itu.
sembari kita membangun hasab. Baik, kita akan mulai dari sini Bu ya. Oke. Sebagaimana komitmen kita kemarin, kita akan masuk hari ini workshop pembuatan sistem hasab untuk beras ya. Nah, dari awal ini Bu ya. Jadi ini panduannya. Panduan ini masih template ya. Jadi nanti kita akan isi. Jadi nanti saya minta bantuan Ibu mengisi yang masih kosong yang ada di dalam panduan ini sesuai dengan apa yang ada di Ibu. Nah, gitu. Nah, ini rujukan kita Ibu. Jadi dari SNI CAC. SNI CAC itu artinya SNI yang diambil dari Codex Alimentary Rules Commission. RCP ini revisi yang terbaru yang dimiliki dari CAC, dan ini dirilis oleh SNI itu tahun 2011. Nah, jadi ini sudah edisi paling update untuk sistem hasab kita. Nah, ini nanti Ibu bisa isi usaha Ibu, PT atau nama PT. Namanya PT apa Bu? PT Dewa Tunggal Abadi. Oh baik, Dewa Tunggal Abadi. Oke, kita nah ini nanti Ibu ganti bukan pandu, ya boleh, ini masih seperti ini aja. Ini panduan mutu memang, jadi namanya panduan mutu. Ini adalah manual mutunya gitu. Kalau bahasa apa Inggrisnya manual mutu, manual mutu ya. Nah, sistem mutu ya. Betul. Jadi Bu ini nggak usah diganti karena ini adalah mutu milik Ibu yang harus jadi acuan untuk mendesain hasab. Oleh direkturnya Ibu Hidayat. Beda ya? Bukan, Hidayat. Oh beda. Bentar. Ini harusnya bisa di copy ya. Nanti Ibu isi aja lah. Ini ya. intinya itu diisi nanti, kemudian masuk ke sini. Nah, untuk panduan mutu ini, yang pertama, panduan ini akan didistribusikan ke beberapa pihak yang berwenang untuk membantu mengendalikan ini panduan mutu ini. Di sini ada beberapa nama. Yang atas ini adalah tim hasab kita, dari ketua tim per anggota ada 3 minimal. Terus ini ada dari pihak dinas ya, pihak dinas. Nanti disebut namanya mereka. Siapa? Terus ini ibu-ibu, kalau ada logonya tinggal dipasang di sini. Oke. Nah, ini APM, kode dokumen ini APM, ini artinya kode A, artinya ini jadi urutnya dijadikan. Jadi nanti kode A ini untuk dokumen pertama, PM itu panduan mutu. Jadi APM itu panduan mutu, kodenya APM. Nanti ada B, ada C, terus sampai H gitu ya, sesuai. Oke, ini distribusi. Nah, berikutnya, ini distribusinya. Detail dari daftar isi dokumen hasab kita. APM tadi daftar distribusi panduan mutu, BPM daftar isi, ini B ya, BPM itu. Jadi setiap dokumen ada kode dokumennya. Terus C, PM ini berarti kode C untuk panduan mutu. Nanti isinya tujuan dan ruang lingkup, terus sampai seterusnya, sampai terakhir nanti ada rekaman harian, key FR itu form rekaman, SOP ya, SOP penarikan produk, SOP sanitasi, SSOP ya, terus dan seterusnya ya. Ini detail dokumen hasab kita itu kurang lebih itu ya, dari A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Terus nanti turunan dari panduan mutu ini turunannya adalah SSOP atau prosedur.
prosedurnya cuma ada dua, sebagaimana yang kemarin digambarkan. SSOP itu adalah persyaratan dasar, maka ini ada prosedurnya khusus. Nah, ini untuk penarikan produk, ini ada SOP-nya sendiri. Kita kasih kode P itu penarikan produk, yaitu SOP penarikan produk. Ya. Oh, ini lebih ke arah itu. Ya, kode aja ya, habis NOP. Kode urutan abjad aja, nggak ada singkatannya ya. Habis NOP G. Nah, cuman ini SOP yang terakhir ini form. Nah, ini desain hasapnya sudah sederhanakan sedemikian rupa sehingga SOP-nya cukup cuma dua. Dasarnya SSOP, terus untuk teknik yang penting di dalam marketing itu biasanya dibutuhkan SOP untuk khusus penarikan produk. Nah, ini kita buatin SOP penarikan produk. Kalau di industri mungkin lebih detail lagi ya. Kalau ini cukup cuma dua. Mungkin itu aja gambaran umum desain hasap yang akan kita bangun. Terus hasapnya ada di mana? Nah, hasapnya ada di sini Bu nanti. Nah, ini ada rekaman kerja jaminan mutu termasuk sampel analisa bahaya. Ini prinsip ada di sini. Ini ada yang kemarin kita pahami, ada step 1 sampai 12 tim hasap, terus deskripsi ya. Ini adalah kumpulan dari 12 yang akan kita bahas nanti. Namun sebelum masuk yang 12 step ini, kita akan masuk yang A sampai 10 tentang ya tadi ada tujuan, kemudian dokumen. Ya, kita masuk ke sini ya. Tujuan dan planning. Oke, saya baca karena ini supaya Ibu paham, saya baca aja. Nanti ini Dewa Tunggal Abadi. Oke. Menerapkan sistem manajemen mutu keamanan pangan berdasarkan sistem HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Points. Yang RCP 1/1969 revisi 4/2003. Nah, jadi ini apa ini? RCP ini adalah rujukan pertama kita yang generik ya. Yang generik dari ini yaitu dari Codex Alimentarius Commission. RCP ini kode khusus dari Codex. 69 itu adalah rilis pertama ya dari panduan hasap ini yang dibuat oleh CAC. Revisi yang keempat tahun 2003. Ini ya, inilah yang diflorkan ke ke standar internasional ya, dan akan diambil oleh setiap negara yang merujuk hasapnya ke CAC. Ini adalah rujukannya dari CAC. Kalau di dalam dokumen CAC namanya Recommended Code of Practice of Food Hygiene. Jadi ini adalah nama yang dikeluarkan oleh CAC. Lanjut. Nah, kemudian digambarkan secara umum dalam panduan mutu. Oke. Nah, semua kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian mutu dan keamanan pangan di PT Dewa Tunggal Abadi, saya copy paste aja. Dewa Tunggal Abadi, betul ya, udah ya. Direncanakan, dijalankan, dimonitor dan ditingkatkan secara terus-menerus untuk meningkatkan semua kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian mutu dan keamanan pangan di PT Dewa Tunggal Abadi direncanakan, dijalankan, dimonitor dan ditingkatkan secara terus-menerus untuk meningkatkan kepuasan. Nah,
Oke, hal ini ditetapkan untuk memenuhi persyaratan pelanggan yang telah ditentukan. Yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Ya, saya tambahin ini ada yang kurang isinya. Ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku serta peraturan perusahaan yang ditetapkan. Ruang lingkup PT ya, Dewa Tunggal Abadi menyangkut perannya dalam industri pangan, mencakup ya, rantai pangan yang dimulai dari sejak bahan baku diterima dari supplier lalu diproduksi sesuai standar dan spesifikasi yang disetujui hingga produk akhir ya, siap diambil atau dikirim ke pelanggan. Oke, sampai di sini redaksinya masih dipahami Bu ya? Oke. Nah, ruang lingkup berikutnya, jadi ruang lingkup itu ya, bahasa lainnya adalah scope gitu ya. Scope hasap kita. Hasap kita. Tambahkan aja di sini biar lebih klik. Jadi ruang lingkup hasap PT Dewa Tunggal Abadi. Nah, jadi hasap kita itu meliputi ini dari rantai pangan yang dimulai dari supplier, oke, lanjut sampai nanti dikirim ke pelanggan. Betul Bu? Benar. Jadi skopnya itu dari sejak bahan baku diterima, ya, bahan baku oleh dari supplier diproduksi sampai siap untuk dikirim ke pelanggan, betul ya? Benar. Oke, kalau clear kita lanjut. Berikutnya jenis proses produksi. Nah, ini bisa Ibu ganti kalau nggak sesuai. Ini karena saya ngambil punya standar mutu beras ini dari penggilingan sampai pengemasan. Jadi kalau terlalu luas bisa Ibu kurangi nanti. Misalnya, kalau saya proses keringnya aja karena saya rice to rice. Oke, yang ini enggak ya? Yang basah enggak? Ya baik, berarti ini saya hilangkan. Baik, berarti proses kering yaitu dry blending Bu ya? Iya. Nah, berikutnya jenis komoditi yaitu padi varietas Pandanwangi atau yang kedua padi varietas Sintanur. Ini kalau Ibu yang punya varietas lain silahkan. Oh, boleh ditambahin. Ya, bisa ditambahkan. Ini memang terbuka nih, mau berapa jenis komoditas silahkan diisi jenis varietas padinya gitu. Oke. Ada atau mau ditambahkan di sini atau nanti Ibu tambahkan sendiri? Nanti ditambahin sendiri. Siap. Nah, berikutnya jenis kemasan. Jenis kemasannya ada dua, yaitu plastik bungkus. Ini yang kemasan primer, ya, ini yang kontak dengan beras ya. Kotak karton box ini kemasan yang sekunder. Jadi kebetulan ini disiapkan template-nya seperti ini. Oh, ya. Titi sih pertama dibungkus plastik dulu tuh Pak, yang langsung kontak sama beras. Lalu dilapisin lagi pakai yang laminasi, plastik laminasi. Laminasinya menyatu dengan kemasan plastik yang pertama nggak? Menyatu? Enggak, terpisah. Oh ya baik. Berarti ini bukan karton box tapi karton juga Titi pakai juga Pak untuk beras khusus. Oh baik. Berarti ini satunya plastik sekunder juga ya? Iya. Jadi plastik bungkus. Kalau boleh jenisnya PE atau PP Ibu? Apa Pak bedanya? Titi baru tahu. Gitu. Yang penting plastik aja ya? Iya, Titi sih biasanya laminasi ya, yang plastiknya yang bagus itu loh Pak. Yang tebel ya? Iya benar. Pesen sendiri sih kalau dari supplier kan karung-karung plastik biasa. Kalau ini Titi yang udah laminasi yang memang kalau ketika plastik itu dijahit sampai 2 kali untuk pemalsuan produk itu akan terlihat. Oh baik. Akan rusak ya. Iya. Jadi plastik bungkusnya yang tebel, anggap saja nilon gitu ya Bu ya? Boleh. Kalau yang primer mungkin lebih tipis ya Bu ya? Iya. Ya betul. Ya, jadi ini bisa jadi. Kalau yang primer itu dia plastiknya seperti plastik bening gitu loh Pak. Ya, berarti kayak polietilen ya Bu? Iya. Propilen. Iya.
supplier ibu lah ya. Oh, ya. Kalau di bahasa pengemasan, bahasanya yang pertama kontak itu primer, kemudian yang sekunder, carton box ini yang mungkin agak premium ibu ya, ibu. Carton box itu kemasan tersier gitu ya. Oh, oke. Jadi nanti apa namanya terminologi untuk jenis kemasan kita. Baik. Nah, lanjut acuan normatif. Nah, acuan normatif ini adalah acuan perundangan atau regulasi yang kita pakai, yaitu meliputi ini peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan. Ini sudah nggak perlu dirubah karena ini bawaan dari Kementan seperti ini. Jadi kita tinggal pakai aja. Ibu nanti akan perlu belajar PP nomor 28 ini. Kemudian Permentan, Peraturan Menteri Pertanian nomor 35 tentang persyaratan dan penerapan cara pengolahan yang baik ya. Oke, ini dari Kementan. Ibu juga harus belajar ini nanti. Kemudian Permentan nomor 2 tahun 2015 tentang pedoman penanganan pasca panen yang baik atau good handling practices. Tapi ini kalau pasca panen ibu juga harus belajar ya, karena ini yang dari sana ya. Ini kan pasca lebih fokusnya ke ya, fokus semua. Ini ibu pakai semua kan? Iya. Iya. Jadi kan hanya yang C aja, jarang baru baca hari ini. Oh gitu, yang C aja bu ya. Yang A dan B belum ya? Yang A dan B udah ngerti. Baik, alhamdulillah. Yang C yang belum ngerti. Oh, baik. Mas, good handling ini nggak jauh dari GMP yang nanti juga kita bahas. Tapi ini lebih ke handling ya, penanganan. Nanti lebih bagusnya ibu ambil Permentan ini nomor 22 tahun 2015. Nah yang terakhir syarat mutu beras dari SNI 6128 tahun 2015. Jadi semua dalam dokumen HACCP itu harus print out ini dan ditempelkan atau dilampirkan di dalam lampiran dokumen HACCP ibu ini. Jadi A, B, C, D ini semua harus dilampirkan. Sewaktu-waktu nanti tim ibu mau belajar, mau mencari sesuatu, nah ibu akan mudah ambil aja dari lampiran A, B, C, D gitu ya, sesuai rujukan kita gitu. Oke, nah, baik. Berikutnya ada tambahan ya, yaitu BSN 1004. Ini urutan ini habis D terus E ya. Nah, ini adalah tentang penyusunan rencana analisa bahaya dan pengendalian titik kritis atau ya. Ini dari BSN. Kemudian dari SNI yang terbaru yang menunjukkan HACCP ini tentang kode-kode praktis prinsip pengujian. E dan F ini hampir mirip ya, tentang HACCP semua. Oke. Jadi ini juga di print out nanti. Ini nggak perlu beli karena ini sudah ada di apa namanya internet. Kalau kita mau googling akan ketemu dengan semua regulasi yang ada di sini. Yeah. Jadi ini tinggal kita download dari internet. Oke. Dan tadi udah saya kasih sih SNI yang ini RCP 2011 saya ada, nanti saya kasih. Kemudian yang ini ada tadi udah saya kasih. Yang lainnya saya belum download karena memang belum sempat ya. Tapi ibu bisa download sendiri nanti. Baik. Nanti lanjut. Baik, kita lanjut ya. Nah, manajemen puncak. Di sini kita anggap manajemennya direktur utama atau ketua, apapun namanya nanti disebut aja. Ini bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem HACCP secara efisien dan efektif. Maka berperan A, B, C, D, E. Ini adalah job desk dari direktur utama sebagai orang tertinggi di dalam manajemen ibu gitu. Yaitu pertama menetapkan kebijakan perusahaan termasuk sasaran bisnis, kemudian memastikan persyaratan HACCP dan perundangan yang ada tadi untuk diimplementasikan, kemudian memastikan proses yang sesuai dengan persyaratan pelanggan
yang kita punya harus sesuai dengan persyaratan pelanggan. Ini harus direktur memastikan sudah terpenuhi dan terlaksana. Kemudian D, memastikan tersedianya SDM yang sudah diberi pelatihan, artinya sudah kompeten ya, sudah kompeten ya untuk bisa melaksanakan tugas dan ya job desk-nya ya, sehingga bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Meninjau periodik sistem HACCP. Jadi ada audit, ada manajemen review ya. Ini kewenangan dari direktur utama ya. Direktur utama ini yang akan memimpin review HACCP bersama tim HACCP, kemudian membuat perbaikan dan seterusnya. Nah, berikutnya jumlah karyawan yang bekerja di PT ini sebanyak orang yang memiliki komitmen dipastikan sudah menerapkan. Ini saya ganti juga, sebanyak sekian orang yang memiliki komitmen. Nah, jadi intinya karyawan ini harus disosialisasikan sampai level yang paling bawah, Bu, ya. Sehingga dengan demikian kita bisa memastikan mereka semua paham ya dengan penerapan HACCP yang harus mereka laksanakan di semua level. Jadi level HACCP ini untuk semua nggak hanya direktur dan tim HACCP, tapi juga sampai level yang paling bawah. Mereka harus paham dan melaksanakan HACCP. Nah, berikutnya manajemen puncak melakukan tinjauan sistem HACCP minimal 2 kali, minimal ya, 2 kali setahun. Minimal 2 kali setahun ini berarti dapat digambarkan setiap 6 bulan sekali Ibu melakukan ini review. Yang pertama, saya tambahin ya. Jadi 6 bulan itu meliputi internal audit ya. Jadi ada internal audit ya, itu di semester pertama. Nah, nanti untuk berikutnya ada external audit. Ini biasanya dari pihak yang berwenang, bisa jadi dari lembaga sertifikasi yang ditunjuk atau yang Ibu tunjuk ya untuk memberikan sertifikat HACCP Ibu ya. Ini semester kedua. Jadi dari LSP atau LS HACCP ya, lembaga sertifikasi HACCP ya. Nanti ada lembaga sertifikasi khusus LSP atau lembaga sertifikasi HACCP yang sudah disiapkan oleh dinas atau oleh swasta ya. Banyak sekali minta mereka untuk bisa mengaudit. Ibu berarti masuk ke SAT ya, pangan sehat asal tumbuhan, itu ada LSP atau LSO nya. Ibu organik ada juga nggak atau ada. Tapi ada LSO juga nanti. Ya, ada Titi pakai LSO-nya dari Biosep. Oh, Biosep, oke, baik. Nah, berarti sudah Ibu sudah pernah dapat kunjungan dari eksternal? Nggak kedengeran, Pak. Sudah dapat audit ya, asesmen dari eksternal audit dari apa tadi? Lembaga sertifikasi itu tadi apa namanya? Biosep ya. Udah tahun ketiga, Pak. Oh gitu, udah tahun ketiga ini. Berarti sudah belum perpanjangan ya, baru sekali dapat sekali sertifikasi, dapat sertifikat. Perpanjangannya berapa tahun sekali dari tiga tahun. Berarti ini tahun ketiga itu ya, berarti perpanjangan sertifikat ini. Iya. Baik. Jadi semoga bisa lulus lagi LS. Biosep berat, Pak. Ya, seberat-beratnya kalau kita sudah punya. Kalau gitu Ibu sudah punya ini dong,
panduan mutu seperti ini? Punya, tapi Titi buat sederhana, kurang lebihnya seperti ini. Tapi setelah Titi ikut training dua hari ini, ternyata ini ada ide-ide baru lagi dari sini. Oh iya. Ya, ini saya harapkan bisa bisa menjadi refresh plus juga untuk update. Iya. Ini yang sudah sesuai rujukan dari Kementan, dari Dirjen yang memang memberi arahan yang memang lebih mudah untuk diikuti, karena ini template-nya udah ready kan, tinggal ganti copy paste aja. Semoga ini bisa jadi solusi. Oke, ini saya tambahkan lagi. Kalau gitu nanti Ibu bisa presentasi juga kalau memang mau menunjukkan desain hati, mungkin nggak dipresentasikan biar nanti kita juga bisa lihat. Enggak, itu masih jelek, Pak. Jadi ini aja. Oke, kita lanjutkan Bu ya. Jadi tangan berikutnya. Oke. Jadi ini masuk ke DPM. Jadi setelah tadi kita punya kebijakan bukan kebijakan, tadi ada pertama B ini scope ya, ruang lingkupnya. Setelah ruang lingkup, nah kita masuk ke kebijakan mutu atau kebijakan perusahaan. Nah, kebijakan ini